Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita lanjutkan kajian kita Kitab Fathul Qarib. Juga nantinya kita akan merujuk kepada Hasyiah Al-Bajuri, di mana pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah puasa, karena pada berhubungan dengan kita berada pada bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Bermula ini adalah kitab yang menjelaskan hukum-hukum puasa. Wa huwa wasaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku. Dan dianya asyamu dan wasaumu, masdarani itu masdar keduanya. Jadi kata siyamu dan kata asaumu, keduanya ini adalah masdar dari soma yasumu sauman siyaman. Maknahuma bermula makna keduanya lughatan pada lughat al-imsaku menahan diri. Jadi menahan diri, puasa menurut bahasa adalah menahan diri, baik menahan diri dari makan dan minum ataupun menahan diri dari berbicara, juga termasuk menahan diri dari tidak pulang kampung, juga termasuk pengertian dari puasa menurut bahasa. Karena al-imsaku ini cakupannya adalah umum. Kalau dibawa kepada usul fikih, apabila mufrad ditambah dengan alif lam, maka dia menunjukkan kepada umum. Wa syar'an imsakun an muftiratin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syar'an dan puasa menurut syara, insakun menahan diri dari yang membatalkan, dari niat yang dikhususkan. Kapan menahan diri itu? Jami'an naharin pada sekalian siang. Qabilin li saumi, siang yang menerima bagi berpuasa. Siapa orang yang menahan diri? Min muslimin akilin, dari orang muslim yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Jadi dari definisi puasa ini bentuknya sudah mencakup rukun dan syarat berpuasa. Jadi puasa menurut syara adalah menahan diri dari yang membatalkan dengan niat yang dikhususkan atau dengan niat yang ditentukan. Kapan itu terjadinya menahan diri? Pada sekalian siang yang menerima bagi berpuasa. Orang yang menahan diri itu adalah orang muslim yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Coba kita lihat penjelasannya di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Apa yang dimaksud dengan wa qauluhu? Wa qauluhu biniyatin maksusatin.
dan perkataan syariah dengan niat yang dikhususkan, aikan an yanwiya sauma an ramadana an anil kafarati au anin nadhari. Artinya seperti bahwa berniat seseorang akan puasa dari Ramadan atau dari kafarat atau dari nazar. Jadi nantinya yang dimaksud dengan niat maksusa artinya ka'ayyanwiya, seperti bahwa berniat seseorang akan berpuasa an Ramadana dari bulan Ramadan, atau puasa dari kafarat, atau puasa dari nazar. Yang nantinya insyaallah kita akan membahas tentang berkenan dengan niat ini. Bagaimana niat yang sempurna dan sekurang-kurangnya niat. Wa qauluhu jami'a naharin, dan perkataan syariah pada sekalian siang, di mana dalam definisi puasa itu ada jami'a naharin, pada sekalian siang. Apa maksud dari sekalian siang? Ay min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu mulai dari terbit matahari ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Jadi yang dimaksud naharin itu mulai sejak terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Fala yasihu saumul laili, maka tidak sah puasa malam hari, wala saumu ba'din nahari, dan tidak pula sah puasa sebagian siang, duna ba'din, tidak sebahagiannya. Jadi yang dimaksud sekalian siang adalah mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari sana tidak sah puasa, berpuasa pada malam hari, dan tidak pula sah puasa sebagian siang, tidak sebagian yang lain. Artinya gini, separuh siang kita puasa, separuh yang lainnya tidak berpuasa. Sejak terbitnya fajar kita berpuasa, lalu jam 12 kita berbuka. Jam 12 sampai jam terbenamnya matahari lalu kita tidak berpuasa, maka puasa kita tidak sah. Hatta idza nawa fi ghairil fardi qabla zawali in atafat niyatuhu ala ma madha minan nahari. Hingga apabila niat seseorang pada selain puasa fardu qabla zawali, sebelum tergelincir matahari, in atafat niyatuhu, maka kembali oleh niatnya orang, alama madha minan nahari, di atas ma yang berlalu dari siang. Bagaimana kita ketahui bahwa puasa sunat itu boleh didatangkan niat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, dengan syarat apabila kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebelumnya. Kita belum makan, kita belum minum, dan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka boleh kita mendatangkan niat sebelum tergelincirnya matahari. Maka puasa kita itu terhitung 1 hari penuh. Namun pendapat yang mu'tamad itu tidak boleh, dengan syarat tidak boleh belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum. Namun ada pendapat yang kedua, tapi pendapat ini adalah pendapat lemah, mengatakan sekalipun telah makan, sekalipun telah minum sebelumnya, maka tetap juga boleh mendatangkan niat sebelum
zawal tergelincirnya matahari. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Wa qauluhu dan perkataan syariah qabilin lisaumi sifatun linaharin. Menerima bagi puasa itu sifat, qabilin lisaumi itu sifat bagi siang. Wa kharaja bihi dan keluar dengan kata qabilin lisaumi menerima bagi puasa. Apa yang keluar yaumal idi 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka tidak boleh keluar walaupun dia siang hari. Wa yaumut tasyriqi salasati dan hari tasyrik yang 3. Wa yaumus syakki bila sababin dan hari syak yang dikeragui bila sababin dengan tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, enggak apa-apa kita berpuasa pada hari syak seperti mengqada supaya qada atau nazar, maka tidak apa-apa kita berpuasa. Wa qauluhu dan perkataan syarih min muslimin dari orang muslim ilah, di mana dalam definisi puasa menurut syara ada istilahnya qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Orang yang menahan diri itu daripada orang muslim yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Apa maksud dari orang muslim? Wa qauluhu dan perkataannya sarih min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin ilah, muta'alikun itu bermuta'ala atau berkaitan bermuta'ala biimsakin dengan imsak. Min ini tempat mutalaknya adalah biimsakin, dengan imsak. Wawa dan dianya min muslimin bayanun menjelaskan li syurutil mu'tabarati fi shaibi, menjelaskan bagi syarat-syarat yang diperkirakan atau yang mu'tabarah fi shaimi pada orang yang berpuasa li sihhati saumi, bagi sahnya puasa. Wahya dan dianya syarat yang mu'tabarah adalah Islam, wal aqlu dan berakal, wan naqa'u anil haidi wan nifasi dan bersih dari haid dan nifas. Jadi min muslimin itu menjelaskan tentang syarat-syarat bagi sahnya puasa, yaitu Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Wa qad taqaddama syatu rabi'in muta'allaqun bil fardi, dan sungguh terdahulu oleh syarat yang 4 yang berkaitan dengan fardu. Wa dan dia syarat yang keempat qubulul waqti lisaumi, menerima waktu bagi puasa. Fa syurutu sihhati arba'atun, maka bermula syarat sah puasa itu 4. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Pertama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan menerima waktu bagi puasa. Wa amal arkanu dan adapun rukun puasa fasalah satun itu 3. Waya dan dianya rukun al imsaku wan niyatu wassaimu. Imsak, niat dan orang yang berpuasa. Wa syara'itu wujubi siyami salah satu asya'a, dan bermula syarat
wajib puasa itu 3 sesuatu. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a, dan pada sebagian naskh itu 4 sesuatu. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, yaitu Islam, balik, berakal, wal qudratu ala saumi, dan kuasa dan mampu di atas berpuasa. Wa hadza huwa sakitu, dan bermula ini kuasa di atas berpuasa, huwa dianya ini sakitun ala naskhati salasati, itu yang gugur di atas matan kitab yang 3. Fala yajibu saumu, maka tidak wajib puasa ala addadi zalika, di atas lawan-lawan demikian. Kebalikan lawan dari Islam, tidak wajib puasa lawan daripada Islam, balik lawan dari berakal, lawan dari mampu di atas berpuasa. Lawan dari Islam, ay walau fima madha, sekalipun pada sesuatu yang berlalu. Artinya dulu dia pernah Islam, maka tetap dia wajib puasa, yaitu orang murtad. Kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Fayajibu alal murtadi, maka wajib puasa di atas orang yang murtad. Wujuba mutalabatin bihi, akan wajib tuntutan menuntut dengannya orang murtad. Bi ayyuqala, dengan bahwa dikatakan kepadanya orang murtad, aslim wasum, masuk Islamlah kamu dan berpuasalah kamu. Fala yasihu minhu hala riddati, maka tidak sah puasa darinya orang murtad ketika murtadnya. Jadi ketika dia murtad tidak sah puasa. Faya qadihi ba'dal audi ilal islami, maka mengqada ia orang murtad akannya puasa sesudah kembali orang murtad tadi kepada Islam. Artinya orang murtad tadi ketika mereka telah kembali masuk Islam, maka selama apa dia meninggalkan puasa, ya selama itulah dia mengqada puasanya, wajib dia mengqada puasa. Bi khilafil kafiril asli, berbeda halnya orang kafir asli. Jadi kalau orang kafir asli tidak wajib puasa. Fala yajibu alaihi, maka tidak wajib puasa di atas kafir asli. Wujuba mutalabatin, akan wajib talabah, akan wajib menuntutnya. Wa in wajaba alaihi, dan jika wajib wa in wajaba alaihi wujuba iqabin, sekalipun wajib puasa di atas kafir asli, sekalipun wajib puasa di atasnya ni wujuba iqabin, tinggal ya, akan wajib iqab, kata ghairihi, selainnya puasa, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban. Wal bulughu, orang yang balik, fala yajibu ala sabiyi, maka tidak wajib puasa di atas anak-anak. Summa ingkana mumayizan, kemudian jika ada anak-anak itu mumayiz, telah bisa membedakan yang kotor dengan yang tidak kotor, benar dengan yang salah, soha minhu, sah puasa darinya anak-anak tadi. Wa illa, dan jika tidak, artinya belum dia mumayiz, fala, maka tidak sah puasa dari anak-anak. Wal aqlu, dan akal, artinya tamyiz, artinya bisa membedakan ya.
Anak-anak. Artinya lawan dari ini orang gila kemudian orang yang pingsan tidak wajib dia berpuasa. Mana lagi? Wal qudratu ala saumi. Dan kuasa dan mampu di atas berpuasa, artinya mampu berpuasa hisin secara hisi nyata, wa syar'an dan secara syarak, bila musyakkatin dengan tidak ada kesulitan. Fala tajibu ala man la yutiquhu hisan au syar'an. Maka tidak wajib puasa di atas orang yang tidak sanggup ya orang akannya berpuasa hisan secara hissi, au syar'an atau syarak. Faman la yutiquhu hisan, maka orang yang tidak sanggup ya orang akan berpuasa secara nyata, al-muridu adalah orang yang sakit, wanahu dan seumpamanya. Jadi orang yang sakit ini orang yang tidak sanggup secara hissi. Orang yang tidak sanggup berpuasa secara hissi. Wa man la yutiquhu syar'an al-haidu wan nafasa'u. Dan orang yang tidak sanggup ya orang akan berpuasa secara syara'. Al-haidu wan nafasa'u adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Jadi orang yang wanita yang haid, wanita yang nifas itu orang yang tidak sanggup berpuasa pada syara', secara syara'. Wallahu a'lam bishawab.